man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa in zana, meskipun zina lah kan ya, berarti kan meskipun maksiat, meskipun zina. Wah iki di speaker dhuwur ya, kuwatir kok pas ngrungokne pas dalil iki tok iki amoh ya, enggak situ udhulu fisil mikafah ya. Makanya kalau nanti ngedit video itu jangan dipotong-potong Pak, kalau belum tuntas. Itu termasuk bagian dari enggak udhulu fisil mikafah, keterangannya belum utuh sudah dipotong. Tak lanjut. Jadi yang murji'ah itu dia hanya memakai satu hadis itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sapa sing ngucap la ilaha illallah mlebu surga. Wa in zana wa in saraka, meskipun zina meskipun nyolong. Itu sahabat yang meriwayatkan itu sampai mau dibunuh oleh Sayyidina Umar. Kamu ngawur kamu, ini riwayat hadis bener enggak ini, sampai mau dibunuh sama Sayyidina Umar. Akhirnya sahabatnya itu nangis, minta maaf, asli ini bener, asli ini bener, saya nggak berani meriwayatkan kecuali saya sudah tua mau mati ini. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dia apa ikrar kalau saya nanti nggak menyampaikan hadis ini dianggap menyembunyikan ilmu. Akhirnya dia berani menyampaikan ilmu ini, tapi nunggu sudah tua mau mati, sudah mau mati itu mau dibunuh sama Sayyidina Umar. Kowe kurang ajar, wis tuwek-tuwek cara saiki, wis tuwek-tuwek dawuh macam-macam. Iki bener enggak ini dawuhnya dari Kanjeng Nabi, bener enggak ini? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa insana wa insarafa. Ngawur ini Pak. Ternyata bener ini sahih, saya langsung diberitahu Nabi. Nah, akhirnya bener ketakutan si riwayat hadis, perawi hadis ini terjadi bener, akhirnya didengar oleh kaum murji'ah. Kaum murji'ah akhirnya memahami berarti orang itu kalau maksiat, kalau zina, kalau nyolong yo tetap mlebu surga. Waduh. Nah ini makanya terus ayat ini penting Pak, udkhulu fisil mikafah, masuklah dalam Islam secara total. Artinya bagaimana? Dua-duanya kita gabung. La yazni azani inazani fahuwa mu'minun. Artinya begini nih, orang itu kalau ketika zina atau maksiat lah, itu namanya bukan mukmin. Itu yang hadis yang khawarid itu. Yang hadis khawarid itu la yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang itu kalau pas zina itu namanya bukan orang mukmin. Nah, itu pemahaman hadisnya begitu. Tapi yang hadis man qala la ilaha illallah pemahamannya begitu. Itu dua-duanya kita gabungkan. Akhirnya bagaimana? Secara ahli sunnah wal jamaah, berarti pemahamannya pertama, siapa yang mengucap la ilaha illallah tetap masuk surga meskipun zina, tapi nanti yang nyemplung neraka sih, nyemplung nerakane karena hadis la yazni azani hinazani wa huwa mu'minun. Jadi karena ketika zina dianggap tidak mukmin, kalau tidak mukmin berarti yang nyemplung neraka sih, nyemplung neraka sih diumbah dosane sampai entek, baru engko dicemplungi surga karena man qala la ilaha illallah. Jadi dua-duanya kita gabung, artinya ya mlebu surgane iya, mlebu nerakane ya iya, surganya iya, nerakanya iya. Nah itu kesimpulannya begitu. Ini dari pemahaman menggabungkan dua. Nah ini kalau satu-satu bahaya, makanya udhulu fisil mikafah. Jenengan kalau enek wong lekas iso maca Quran langsung metutu nerang-nerang nih hukum itu, jangan langsung anu dulu, jangan langsung diiyakan dulu. Makanya pesan Nabi ya, ini penting ya, pesan Nabi, alaikum bisawadil a'dham, kalian selalu bertetaplah selalu bersama dengan sawadil a'dham. Sawadil a'dham itu kelompok mayoritas. Mengapa kita mengikuti kelompok mayoritas? Karena dengan kelompok mayoritas ini nanti kalau yang satu kelompok, umpama ini ya satu masjid ini kelompok mayoritas, yang satu ngertinya hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang sana kelompok sana ngertinya la yazni azani hinazani fa huwa mu'minun. Kalau kelompok ini bersatu artinya mereka menjadi kafah. Dua hadis yang dari kelompok ini dan kelompok ini mereka bergabung akhirnya menjadi pemahaman Islamnya utuh, kafah. Lah ini pentingnya alaikum bisawadil a'dham. Jadi jangan mengikuti
kelompok yang minoritas. Karena kalau yang kelompok minoritas ya kayak ini, hanya pakai Khawarij atau Murji'ah saja. Kelompok minoritas. Kalau andainya Murji'ah gabung dengan Khawarij, dia menjadi kelompok mayoritas. Jadi pemahamannya gitu. Andaikan Murji'ah sama Khawarij itu gabung, dia akan menjadi kelompok mayoritas sehingga dua hadis itu bisa dipadukan. Akhirnya pemahamannya kayak aswaja. Sayang mereka itu nggak mau gabung, kekeh dengan hadisnya sendiri-sendiri. Oh, kok elek ora Kanjeng Nabi ra nglakoni bid'ah karo metu-metu. Wis pokoke iki angel. Hati-hati nggih, hati-hati. Makanya Nabi itu sering pesen dengan kita, alaikum bisawadil aqdam. Jadi alaikum netepono sira kabeh bisawadil aqdam kelawan pira-pira kelompok al aqdam kang luwih agung, maksudnya mayoritas. Nah, itu pentingnya. Jadi contoh lagi, wadah banyak contohnya ya. Artinya menggabungkan antara hadis dengan hadis, menggabungkan antara ayat dengan ayat itu penting. Wudu itu kalau pakai Quran itu nggak wajib niat. Idza kumtum ila sholati langsung faksilu wujuhakum. Kalau kamu mau mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu. Berarti nggak usah niat, ya kan? Langsung basuh wajah. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wis ngono tok. Enggak ada niat. Tapi dalam fikih kita kok ada niat? Karena menggabungkan dengan hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini artinya ini namanya Islam kafah ya seperti ini. Aja metu-metu pokoknya aku Qur'ane itu aku untuk milas. Iya, tapi kan ada keterangan lain yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan Quran disempurnakan oleh hadis, hadis disempurnakan oleh Quran.